Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Wahyu Permatasari, biasa dipanggil Tarisya. Kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang gerakan 3A. Baik, gerakan 3A adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942 dengan tujuan untuk mendukung pihak Jepang dalam peperangan Asia Raya. Sesuai dengan namanya, gerakan 3A ini memiliki 3 semboyan, yaitu yang pertama Nippon Cahaya Asia, yang kedua Nippon Pelindung Asia, dan yang ketiga Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan gerakan 3A, bagian propaganda Jepang yaitu Seidenbu menunjuk salah satu bekas tokoh Padindra Jawa Barat, yaitu Mr. Syamsuddin, sebagai ketuanya dengan dibantu oleh Kasutan Pamuncak serta Muhammad Saleh. Jepang berusaha agar gerakan 3A ini sebagai wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, Jepang berusaha untuk menyebarluaskan dan mengembangkan gerakan 3A ini dengan cara membentuk komite-komite di berbagai daerah. Serta pada bulan Mei 1942, Jepang memperkenalkan gerakan 3A ini melalui media massa. Selain itu, di dalam gerakan 3A ini memiliki subseksi Islam yang antara lain disebut Persiapan Persatuan Umat Islam dengan pimpinan Abikusno Cokrosuyoso. Namun, lambat laun ternyata gerakan 3A ini tidak menarik simpati dari masyarakat. Oleh karena itu, Jepang juga menilai bahwa gerakan 3A dinyatakan kurang efektif. Maka pada bulan Desember 1942, organisasi gerakan 3A dinyatakan gagal dan dibubarkan oleh pihak Jepang. Nah, itulah sekilas dari gerakan 3A. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Tarisya Wahyu Permatasari. Kali ini saya akan membahas tentang Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada tanggal 16 April 1943, didirikanlah organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau Putra oleh 4 serangkai. Nah, siapa sih 4 serangkai itu? Oke, 4 serangkai antara lain Insinyur Soekarno, Kiai Haji Mansur, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan Putra didirikan untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Namun bagi Jepang, tujuan Putra adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Tidak hanya bergerak dan bertugas di bidang propaganda saja, Putra juga bergerak dan bertugas di bidang sosial ekonomi. Menurut struktur organisasinya, Putra memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dipegang langsung oleh 4 serangkai dan pimpinan daerah dibagi menurut tingkat daerah seperti Shu, Ken, dan Gun. Putra juga memiliki penasehat yang berasal dari Jepang, antara lain Esmiyoshi, Ge Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Pada awal berdirinya organisasi Pusat Tenaga Rakyat, organisasi ini disambut dengan baik oleh organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Selain itu juga organisasi yang ada di Indonesia tidak sedikit yang bergabung dengan Putra. Organisasi tersebut antara lain Persatuan Guru Indonesia, Perhimpunan Pegawai Pos Menengah, dan lain sebagainya. Putra bertambah kuat dan berkembang sangat pesat. Sekalipun di daerah yang tidak berkembang dengan baik pula, Putra mempersiapkan secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putra terlihat sangat meluas. Oleh karena itu, perkembangan Putra ini membuat kekhawatiran pihak Jepang. Dan perkembangan Putra ini dimanfaatkan oleh pimpinan nasionalisme untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Alhasil,
Sikap dan tindakan pemimpin-pemimpin nasional tercium oleh pihak Jepang. Maka dari itu, pada tahun 1944, organisasi Putra dibubarkan oleh pihak Jepang. Dan organisasi itu berakhir juga pada tahun 1944 itu. Dan juga dengan adanya organisasi di bidang propaganda, membuat bahasa Indonesia semakin meluas di berbagai daerah Indonesia. Selain itu juga rasa nasionalisme semakin bertambah kuat di jiwa para rakyat Indonesia. Nah, itulah sekilas tentang Pusat Tenaga Rakyat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seren Sabatlana Zatin dari 11 AK3 akan menyampaikan materi sejarah yaitu MIAI dan Masyumi. MIAI sendiri adalah organisasi yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan Jepang yang dibentuk pada tanggal 4 September 1942 yang mempunyai simbol terkenal yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Adapun tugas dan tujuan MIAI pada waktu itu adalah satu, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Dua, mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman. Dan ketiga, membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Secara khusus, program-program itu akan diwujudkan melalui rencana satu, pembangunan Masjid Agung di Jakarta, kedua, mendirikan universitas, dan ketiga, membentuk Baitul Mal. MIAI sendiri dibubarkan pada bulan November 1943 karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga Jepang membentuk Masyumi sebagai penggantinya. Ketua Masyumi saat itu adalah Hashim Ashari dan wakil ketua dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hashim. Penasehat organisasi tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi berkembang dengan cepat. Di setiap kepresidenan ada cabang Masyumi. Dalam perkembangannya, Masyumi melahirkan tokoh-tokoh muda yaitu Muhammad Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangun Sasmito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simor Novelati dari kelas 11 AK3, nomor absen 13. Saya akan menyampaikan materi tentang organisasi Jawa Hokokai. Yaitu tahun 1944, situasi Perang Asia Timur mulai berbalik. Yaitu Sekutu berhasil mengalahkan Jepang di berbagai tempat sekaligus. Maka dari itu, Panglima Tentara ke-16 yaitu Jenderal Kumai Kichi Harada mulai membentuk organisasi baru yang bernama Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Rakyat diharap memberikan dharma baktinya kepada pemerintah demi kemenangan Jepang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal, yaitu yang pertama, mengorbankan diri, yang kedua, mempertebal persaudaraan, dan yang ketiga, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Organisasi Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah. Pimpinan pusat hingga daerahnya dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipimpin oleh Gunseikan dan penasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan Hashim Ashari. Di tingkat daerah atau Su oleh Sucokan dan seterusnya hingga ke daerahku atau desa oleh Kuco atau kepala desa dan Gumi oleh Gumiko. Gumi atau Tonari Gumi untuk mengorganisasikan penduduk dalam berbagai kelompok-kelompok
anggota 10-20 keluarga. Organisasi Jawa Hokokai memiliki program-program, yaitu 1. Melaksanakan kegiatan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya dengan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi Jawa Hokokai yaitu organisasi pusat yang anggotanya bermacam-macam hokokai sesuai bidang dan profesinya. Misalnya Kyoiku Hokokai atau kebaktian para pendidik guru-guru, dan isi Hokokai yaitu wadah para kebaktian dokter. Organisasi Jawa Hokokai memiliki anggota khusus yaitu Fujinkai atau organisasi wanita, dan Keimin Bunka Susido. Sayangnya organisasi ini tidak berkembang luas di luar Jawa. Maka dari itu golongan nasionalis tidak memiliki wadah untuk mengikuti atau bergabung dengan organisasi Jawa Hokokai selain di luar Jawa. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang organisasi semi militer, yaitu pengarahan tenaga pemuda. Menurut penilaian Jepang, pemuda yang khususnya berasal dari pedesaan belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Oleh karena itu, perlu dikerahkan untuk membantu memperkuat Jepang dalam berperang. Dengan gerakan 3A dan semboyan Jepang Indonesia sama saja, Jepang saudara tua, itu cukup menarik bagi kalangan pemuda. Sebelum resmi Jepang membentuk organisasi semi militer, Jepang mengerahkan pemuda dan melatih untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat, nilai juang yang tinggi atau seisin, dan berjiwa kesatria atau bushido yang tinggi. Salah satu cara menanamkan nilai-nilai tersebut kepada kaum muda adalah dengan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Latihan yang diadakan di Jepang yaitu salah satunya adalah BPAR, yaitu Barisan Pemuda Asia Raya, yang dilaksanakan di tingkat pusat yaitu Jakarta. BPAR tingkat pusat didirikan pada tanggal 11 Juni 1942 yang dipimpin oleh Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya BPAR juga anggota atau bagian dari gerakan 3A. Program latihan diadakan dalam jangka waktu 3 bulan. Jumlah peserta tidak dibatasi. Selain BPAR dibentuk, wadah latihan yang disebut San-A Seinen Kutenso di bawah gerakan 3A yang diprakarsai oleh H. Shimizu dan Wakabayashi. Latihannya diadakan selama 1,5 bulan. Latihannya bersifat khusus, ditujukan kepada pemuda yang sudah aktif
atau pernah aktif dalam organisasi, misalnya kepanduan. Meskipun telah dibentuk Seinen Kutenso, gerakan kepanduan juga masih diadakan, misalnya perkemahan kepanduan Indonesia atau Perkindo dengan diadakan di Jakarta. Gerakan kepanduan merupakan wadah yang baik untuk membina kader pemuda yang disiplin dan semangat juang tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Okta dari 11AK3 kelompok 1 akan menjelaskan tentang organisasi Senindan. Organisasi Senindan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Pada awalnya, anggota Senindan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Senindan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam perang, perlu diadakannya pengarahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Senindan. Dalam hal ini, Senindan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang dan pengkoordinasian kegiatan Senindan ini diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat Su, ketuanya Suicukan sendiri, begitu juga di daerah Ken, ketuanya Kenco sendiri, dan seterusnya. Untuk memperbanyak jumlah Senindan, Jepang juga menggerakkan Senindan untuk bagian putri yang disebut Joshi Senindan. Sampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Senindan itu mencapai sekitar 500.000 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Senindan antara lain Soekarno dan Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang organisasi Keibudan atau disebut Korps Kewaspadaan. Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Pembentukan Keibudan ini memang dimaksud untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu, anggota Keibudan juga dilatih kemiliteran. Pembina Keibudan adalah Departemen Kepolisian dan di daerah Su dibina oleh bagian kepolisian atau disebut Keisatsubu. Di kalangan orang Cina juga dibentuk Keibudan yang dinamakan Kakyo Keibotai. Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan Keibudan, maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di sekolah kepolisian di Sukabumi. Jangka waktu latihan tersebut selama 1 bulan. Organisasi Senindan dan Keibudan dibentuk di daerah-daerah seluruh Indonesia. Meskipun namanya berbeda-beda, misalnya di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo, Konan, Kakudan, jumlah anggota Senindan diperkirakan mencapai 2 juta orang dan Keibudan mencapai sekitar 1 juta anggota. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rapat Jiwasangiin atau Dewan Pertimbangan Besar. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat tersebut, maka pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi semi militer Barisan Pelopor yang diketuai oleh seorang nasionalis yakni Insinyur Soekarno dan dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandar-Dinata, dan Bundaran Nakto Atmojo. Organisasi Barisan Pelopor berkembang di daerah perkotaan dan mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda yang terpelajar, berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Organisasi Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hukukai. Anggotanya mencapai 60.000 orang dan dibentuk Barisan Pelopor Istimewa dengan jumlah 100 orang yang diketuai oleh Sudiro. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Arumsari dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Hizbullah. Pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan di medan perang. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Rencana Jepang yaitu untuk membentuk pasukan khusus Islam. Rencana ini cepat tersebar di tengah masyarakat. Para pemuda Islam menyambut dengan penuh antusias. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1944, berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah, yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinin Teishin. Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani, membantu tentara Jai Nippon, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, menguatkan dan menggiatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Yang kedua, sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, membela agama dan umat Islam Indonesia. Ketua pengurus Hizbullah adalah KH Zainul Arifin dan wakilnya adalah Mohro. Anggota pengurusnya antara lain Prawoto Mangunsasmito, Yai Zarkasi, dan Anwar Cokro Aminoto. Para pemuda yang mendaftar rata-rata usia 17-25 tahun. Akhirnya terkumpullah 500 pemuda. Para anggota ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan dipusatkan di Cibarusa, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 28 Februari 1945, latihan secara resmi dibuka oleh pimpinan tentara Jepang dan dihadiri oleh para pengurus masyumi. Keterampilan fisik kemiliteran dilatih oleh para komandan PK, sedangkan bidang mental kerohanian dilatih oleh KH Mustafa Kamil dalam bidang kekebalan, KH Mawardi dalam bidang tauhid, dan KH Abdul Halim dalam bidang politik, dan Kiai Tauhid Basuki dalam bidang sejarah. Akhirnya, latihan ini berhasil membina kader-kader pejuang yang militan. Para anggota Hizbullah memiliki semangat yang tentu pada hakikatnya bukan karena untuk membantu Jepang, namun demi tanah air Indonesia sendiri. Hizbullah ini merupakan organisasi militer yang berada di bawah naungan masyumi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dwi Arulan akan mempresentasikan tentang organisasi militer Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho adalah usia 18-25 tahun, berbadan sehat, berperilaku baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah
adalah untuk membantu Jepang yang kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp pertahanan, membantu tentara Jepang di medan perang. Sejak didirikan sampai akhir pendudukan Jepang diperkirakan jumlah anggota mencapai 42.000 orang. Sebagian besar 25.000 orang berasal dari Jawa. Namun tidak seorang pun berpangkat perwira karena pangkat perwira hanya untuk Jepang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Permatasari dari 11 Akuntansi 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peta, yaitu pembela tanah air. Akibat serangan Jepang di Pearl Harbor, Jepang merasa takut jika sekutu akan menyerang balik ke Jepang. Maka dari itu, Jepang membentuk organisasi semi militer dan militer. Meskipun Jepang telah membentuk Heigo, namun Heigo dirasa kurang jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari sekutu. Peta ini akan bekerjasama dengan Heigo untuk mempertahankan Indonesia. Peta adalah organisasi militer dan para anggotanya mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih peta yaitu seksi khusus yang bernama Tokubetsuhan. Latihan ini dipimpin oleh Yanagawa. Latihan ini kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraan di dalam Sainan Dojo yang terletak di Tangerang. Anggota awal hanya 40 orang dari seluruh Jawa. Pada akhir latihan angkatan kedua di Sainan Dojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang yaitu Letjen Kumaichi Harada untuk membentuk tentara peta. Berkaitan dengan itu, Gatot Makuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi tentara pembela tanah air atau peta. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdiri peta. Peta sudah mengenal adanya pangkat yang berbeda-beda dalam organisasi. Misalnya Dedanjo yaitu komandan batalion, Dodanjo komandan komi, Sodanjo komandan peleton, Budanjo komandan regu, dan Gyuhei yaitu prajurit sukarela. Pada umumnya Dedanjo dipilih dari orang-orang yang terkemuka. Dodanjo dipilih dari mereka yang sudah bekerja tetapi pangkatnya rendah. Sodanjo dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Budanjo dan Gyuhei dipilih dari orang-orang yang tingkat sekolahnya masih sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat Dedanjo harus mengikuti pendidikan khusus di Bogor. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka akan ditempatkan di berbagai batalion yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Menurut struktur organisasi kemiliteran, peta tidak secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang, berbeda dengan Heigo. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak sekutu. Dalam kedudukannya di struktur organisasi Jepang, peta memiliki kedudukan yang lebih bebas dan fleksibel. Dalam hal ini, di dalam kepangkatannya ada orang Indonesia yang bisa naik pangkat sebagai Dedanjo. Hal ini yang menarik minat rakyat Indonesia untuk menjadi anggota peta. Sampai akhir kependudukan Jepang, anggota peta ada sekitar 37.000 di Jawa dan 20.000 di Sumatera. Orang-orang peta inilah yang banyak berperan di bidang kemiliteran di masa berikutnya. Anggota peta yang terkenal yaitu Supriyadi dan Sudirman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's that shoot flow, no Shima flow. Yeah, 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 yeah. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.